Halo Sobat Pro Audio, masih seputaran tentang digital mixer DM series dari Topro ya. Oke, masih membahas seputaran tentang DM48.20 dari Topro. Seperti yang konten sebelumnya di part 1, saya sudah menjelaskan tentang lokal input dan output yang dimiliki oleh digital mixer Topro DM48.20. Terus total preamp channel input yang dimiliki dan outputnya ya. Dan di sini di part 2 saya ingin menjelaskan bagaimana dia bisa terintegrasi menjadi 48 channel input dengan total output yang dimilikinya dia sebanyak 28. Output bisa langsung dikoneksikan secara bersamaan ya, bukan simultan ya. Simultan itu jadi sistemnya kita save by scene. Kalau ini kita running bersamaan, teman-teman. Gimana caranya? Teman-teman harus menggunakan ini. Ini untuk review part 2 ini. Saya akan lebih spesifikasi menjelaskan tentang fungsi dari optional cardnya dia. Jadi DM series ini memiliki dua optional card ya. Dua optional card. Yang pertama ini adalah DM USB 32X. Fungsinya hanya untuk mengintegrasikan untuk multitrack ya, multitrack recording dengan 32 input dan 32 output data file audio yang bisa diterima di DAW kalian. Itu fungsi pertama. Nah, yang kedua ini adalah optional card untuk DM series, tapi dia adalah Dante 32X tipenya. Dante card 32. Dia memiliki dua saluran ya. Dua saluran, yang pertama adalah primary, yang kedua adalah secondary. Ini berfungsi untuk apa? Card ini adalah card in out 32 in dan 32 out, sama seperti yang ini. Yang ini. Cuman berbedanya, yang ini dia koneksinya adalah OTG ya, USB OTG atau on the go ya. Nah kalau yang ini koneksinya ini dia adalah RJ45 LAN, kabelan RJ45. Ini berfungsi untuk apa? Koneksi pertama bisa teman-teman gunakan untuk digital I/O 24 channel, baik produknya Topro yaitu Dio 24 atau digital I/O yang lain yang menggunakan koneksi Dante. Seperti yang udah pasti Dante itu adalah salah satu brand ya, contohnya adalah Yamaha. Itu udah koneksi integrasinya adalah Dante. Atau Avid ya, Avid itu integrasi koneksinya Dante. Ada beberapa brand yang masih menggunakan protokoler seperti AES, AC, MADI. Itu ketika dia menambah external card atau optional card menjadi Dante, seperti di Allen Head dia menjual optional card Dante, itu kalian bisa mengkoneksikan juga ke digital mixer Topro ini, teman-teman. Cara koneksinya yaitu via Dante card ya. Sekali lagi saya infokan via Dante card. Nah kalau teman-teman penggunanya untuk live mixing dengan multitrack secara bersamaan, bukan simultan atau bukan rekayasa sistemnya, jadi live langsung bersamaan, teman-teman saya sarankan beli ini, Dante Card 32. Jadi koneksi pertama yang primary-nya itu teman-teman bisa lempar ke digital I/O apapun yang tersedia, merek apapun, yang pasti 32 input dan 32 output itu bisa terintegrasi ya, terintegrasi ke mixer ini. Nah secondary-nya teman-teman bisa lempar untuk langsung ke laptop untuk kebutuhan multitrack teman-teman. Caranya adalah teman-teman harus memiliki DAW otomatis, digital audio workstation. Itu seperti aplikasi untuk multitrack recording ya, seperti Nuendo, Pro Tools, Cubase, Studio One, Ableton, dan yang lainnya. Itu yang pertama kalian harus punya itu. Yang kedua, di koneksi laptop kalian itu tersedia koneksi Ethernet ya. Koneksi Ethernet atau lebih tepatnya RJ45. Karena apa?
ketika kalian ingin melakukan multitrack, source yang diambil dari mixer untuk dilempar ke DAW kalian atau aplikasi recording kalian via koneksi Ethernet, kabelan, dan sound card yang digunakan itu nanti adalah Dante Virtual Sound Card atau DVS. Makanya dia harus terkoneksi di koneksi RJ45, kabelan Cat 5 atau Cat 6. Kenapa? Karena data file audio yang direkam itu membutuhkan kecepatan minimal 1000 Mbps, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana cara pemasangan optional cardnya dia, baik Dante 32X atau DM USB 32X? Kita simak ya. Oke, teman-teman. Di part 1 saya sudah infokan, ini adalah posisi untuk optional card. Jadi kalau teman-teman beli barangnya itu tidak dapat card Dante-nya ya. Nah, posisinya di mana ya? Di sini nih. Area ini kita buka ya. Nah, kita buka, sudah terbuka ya. Ini. Nah, kita pasangkan, ini adalah Dante card-nya ya, Dante card 32. Tinggal teman-teman pasang seperti ini. Di sini ada data ini ya, ada apa ya namanya, slot untuk ini biar pasti terkancingnya. Udah seperti itu teman-teman. Lalu dia udah menyala, ini akan terbaca di sistem mixer ya. Di sistem mixer ini harus terbaca. Ketahuan terbaca tidaknya di mana? Di sini. Nah, oh ini card tipenya belum terbaca, berarti kita harus reset ya, atau kita matikan ya. Kita matikan langsung aja ya teman-teman. Kita hidupkan kembali. Nah, ini mohon ditunggu ya teman-teman. Nah, slot card tipe Dante 32 sudah terbaca ya, seperti itu teman-teman. Jadi Dante card ini wajib terbaca di sini supaya teman-teman bisa mengintegrasikannya dengan digital I/O ya, digital I/O yang dimiliki di tempat kalian, baik itu brand dari Topro sendiri ataupun dari merek lain yang menggunakan Dante protokoler. Oke, seperti itu cara memasang Dante card ya, Dante card baik itu Dante card 32 atau ini DM32 USB X-nya. Kalau teman-teman pakai yang ini, dia akan bacanya bukan Dante 32 tapi USB 32X, card tipe yang terbaca. Jadi kembali lagi ke teman-teman ingin menggunakan dia hanya untuk sebagai kebutuhan di studio recording rumahan kalian, gunakanlah ini. DM USB 32X harganya lebih terjangkau, tapi digunakan concernnya dia hanya fokus untuk multitrack. Kalau untuk Dante 32 yang sudah terpasang, ini lebih ke multitrack via Dante Virtual Sound Card dan live mixing engineer di event-event ya, untuk koneksikan dia ke digital I/O atau membuat dia menjadi sistem kasket. Kasket itu adalah sistem 2 mixer atau lebih, yang dimana satu berfungsi sebagai master, yang lainnya berfungsi sebagai sleeve atau pendukung penambah channel ataupun sistem integrasi FOH dan monitor. Seperti itu. Sistem-sistem itu akan kita bahas di part selanjutnya. Untuk part 2 saya membahas lebih ke tentang Dante. Part 3 besok kita akan membahas bagaimana patching si Dante ini bisa
dikoneksikan via digital I/O. Kita langsung uji coba nanti di part ketiga ya teman-teman. Oke, seperti itu terkait tentang produk digital mixer top Pro DM series, baik di 16.6, 24.12 dan di 48.20 ini ya teman-teman. Semoga review part 2 ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan digital mixer top Pro DM series, dapat menghubungi dealer-dealer terdekat di kota kalian. Oke, salam audio.